apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Kita akan memulai sekolah minggu kita pada saat ini. Namun sebelumnya kita mau berdoa. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami akan ibadah sekolah minggu. Tuhan memberkati kami semua. Biarlah Engkau memberkati ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Hanya jadi oleh kehendak Tuhan saja. Dan anak-anak sekolah minggu diberikan semangat, sukacita, bahkan fokus dalam memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke. Anak-anak ada yang tahu lagu Yunus di Perut Ikan? Ada ya, tentu udah pada tahu semua ya. Oke, kita mau nyanyi pujian ini ya. Jangan lupa pakai gerakan. Yunus di perut ikan, pam pam pam. Yunus di perut ikan, karena dia dikasihi Tuhan, maka dibebaskan. Pam pam pam, cuap cuap, pam pam pam, cuap cuap. Sekali lagi. Yunus di perut ikan, pam pam pam. Yunus di perut ikan, karena dia dikasihi Tuhan, makanya dibebaskan. Pam pam pam, cuap cuap, pam pam pam, cuap cuap. Oke anak-anak, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, cerita firman Tuhan pada saat ini berhubungan dengan pujian yang tadi kita nyanyikan. Kira-kira tentang apa, anak? Oh iya betul, Yunus di perut ikan. Yuk, kita buka kitabnya. Kita akan buka kitab kita dari Yunus pasal 1. Sudah ketemu, anak? Yunus pasal 1 ayat 1 sampai dengan pasal 1 sampai dengan pasal keempat. Nah, ini cerita di Alkitab memang agak panjang. Namun kita akan mendengarkan cerita ya, singkat saja. Oke, anak-anak memperhatikan ya, di sini bukunya gambar. Oke, nah ada sebuah kota yang sangat besar. Kota itu bernama kota Niniwe. Ya, di sana terdapat orang-orang yang sangat jahat perbuatannya, jahat bicaranya, jahat tingkah lakunya. Wah, sangat menyeramkan ya anak-anak ya, jika kita tinggal di kota seperti itu. Nah, lihat, nah ini dia kotanya, ya. Tetapi Yunus diperintahkan Tuhan untuk pergi ke kota yang bernama kota Niniwe itu, supaya orang-orang di sana semua bertobat dan tidak melakukan kejahatan lagi. Nah, ini dia ya, Yunus. Tuhan berbicara kepada Yunus pada waktu itu. Nah, lihat kan gambarnya anak-anak. Oke. Nah, di sini Yunus masih bingung. Aku mau ke kota Niniwe atau ke Tarsis ya? Masalahnya di kota Tarsis itu orangnya baik-baik, gak seperti di Niniwe. Yunus mulai berpikir dalam hati, dalam pikirannya. Wah, Yunus mulai bingung. Aku mau kemana Tuhan? Tadi kau suruh aku ke kota Niniwe, aku nggak mau ke sana. Di sana orang-orangnya jahat-jahat, aku nggak mau. Aku mau ke kota Tarsis aja kata Yunus. Wah, lalu Yunus berlari sekencang-kencangnya. Dia nggak mau mengikuti perintah Tuhan. Nah, Yunus berlari ke kota Tarsis akhirnya. Pokoknya aku harus ke kota Tarsis. Aku nggak mau ke kota Niniwe. Yunus terus berlari. Akhirnya Yunus menaiki sebuah kapal layar yang menuju ke kota Tarsis. Nah, ini dia Yunus. Nah, anak-anak ya, lihat kan gambarnya.
Oke. Nah, Yunus pergi ke kota Tarsis, dia tidak mau ke kota Niniwe. Nah, akhirnya di tengah perjalanan Yunus di dalam kapal layar besar itu terjadi badai ombak yang sangat besar, ya, yang menimpa kapal itu pada saat itu yang Yunus tumpangi. Lalu orang-orang yang di dalam kapal itu merasa bingung. Kenapa kok badai ini besar sekali? Kenapa badai ini terjadi? Kira-kira siapa sih yang bawa sial? Lalu seluruh awak kapal, seluruh penumpang menyebut Yunus adalah penyebab badai besar itu. Akhirnya Yunus dibuang ke tengah laut. Yunus dibuang ke tengah laut. Dia sangat takut. Aku gak mau dibuang ke tengah laut. Bukan aku yang salah, bukan aku yang salah, kata Yunus. Yunus menolak anak-anak untuk dibuang ke tengah laut. Tapi mau gak mau dia harus dibuang ke tengah laut. Karena para penumpang tidak suka Yunus berada di kapal mereka. Akhirnya apa yang terjadi anak-anak? Sebuah ikan besar memakan Yunus. Yunus tertelan di dalam ikan besar, ya. Nah, ini ikannya. Anak-anak takut gak kalau misalkan ditelan ikan besar ini? Wah, takut ya. Ibu aja takut kalau ikan besar begini. Wah, apalagi Yunus. Akhirnya Yunus masuk ke dalam ikan besar ini. Wah, sangat mengerikan ya anak-anak. Yunus ditelan ikan. Kira-kira setelah Yunus ditelan ikan, apa yang terjadi? Nah, Yunus di dalam perut ikan sangat-sangat kelaparan, sangat-sangat gelap pada waktu itu di dalam perut ikan. Wih, serem banget, gak ada makanan, yang ada bangkai ikan, yang ada air asin kalau mau minum aus. Wah, Yunus bingung, dia kelaparan. Aduh, perutku lapar, nggak ada makanan apa di sini. Aku lapar, tahu nggak sih, guys? Katanya. Wah, Yunus kelaparan. Anak-anak tuh lihat. Wah, sampai matanya melotot dia. Nah, akhirnya Yunus menyadari. Yunus berdoa kepada Tuhan. Di tengah kelaparannya, di tengah kegelapannya dalam perut ikan. Tuhan, kasihanilah aku tahu aku bersalah Tuhan. Tolong Tuhan, selamatkan aku ya Tuhan dari perut ikan ini. Aku sudah tidak kuat Tuhan, kata Yunus berseru kepada Tuhan. Nah, lalu setelah Yunus kecapean berdoa, dia kecapean, mungkin Yunus tertidur anak-anak ya di dalam perut ikan ya. Yunus kan juga bisa capek kan ya. Nah, setelah dia capek berdoa, Yunus berseru kepada Tuhan seperti itu. Tiba-tiba apa yang terjadi anak-anak? Ada yang mau tahu? Ada yang tahu nggak? Nah, ternyata, ini dia. Kemudian Tuhan memerintahkan ikan besar itu untuk memuntahkan Yunus. Nah, ke darat. Nah, Yunus selamat. Dia selamat. Ternyata Tuhan masih mengasihi Yunus walaupun Yunus telah berdosa juga. Dia mengingkari perintah Tuhan. Orang disuruh ke Niniwe malah perginya ke Tarsis. Nah, anak-anak, jangan seperti Yunus ini ya anak-anak. Kalau kalian di rumah disuruh mama atau papa belajar ya, disuruh pakai masker ya, kalian harus mengikuti perintah orang tua juga karena orang tua adalah wakilnya Tuhan di bumi ini. Nah ya, kalau kita tidak mengikuti perintah orang tua dan perintah Tuhan, maka mendapatkan akibatnya. Nah, seperti Yunus ini ya, dia mengingkari perintah Tuhan, dia tidak menaati perintah Tuhan. Akhirnya apa? Dia ditelan ikan besar. Tetapi Tuhan
masih mengasihi Yunus. Tuhan masih memberikan kesempatan untuk Yunus memberitakan firman Tuhan ke kota Niniwe ya. Supaya apa? Nah, ini dia selanjutnya. Ya. Akhirnya Yunus pun pergi ke kota Niniwe. Nah, Yunus menyadari akan perintah Tuhan bahwa aku harus pergi. Apa yang Tuhan suruh jalankan, baik perkara kecil, perkara besar, masalah kecil, masalah besar, aku harus mengikuti perintah Tuhan, mentaati perintah Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe memberitakan Injil ya. Supaya apa? Supaya orang-orang Niniwe bertobat dan selamat, tidak berbuat jahat lagi ya. Oke, sampai di sini mengerti ceritanya? Mengerti ya anak-anak? Oke ya. Itulah cerita firman Tuhan kita pada saat ini. Anak-anak rajin baca firman Tuhan ya di rumah ya. Oke, kita akan akhiri ibadah kita mau berdoa. Bapa dalam surga, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Tuhan berikan kesehatan, kepintaran, bahkan mungkin ada yang minggu depan akan ulangan. Tuhan berikan kepintaran, kecerdasan, dan kemauan untuk belajar supaya mereka mendapatkan hasil nilai yang terbaik ya Tuhan. Bahkan juga Tuhan memberkati mama papa yang selalu mendampingi. Tuhan berikan mama papa kesehatan, bahkan berkati pekerjaan mama papa ya Tuhan. Dan Tuhan juga biarlah kami tetap Tuhan pelihara dan Tuhan tetap jaga lindungi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, ibadah sekolah minggu kita sampai di sini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Sampai jumpa. Dadah.